Ini video lanjutan yang kemarin ya bosku ya. Nah, ini katalisatornya yang terbuat dari cangkang. Ini beratnya 2 on ya. Ini coba kita timbang dulu. Nah, ini 5 on. Nah, karena ada piringnya. Dipotong piring 2 on ya. Kelihatan nggak? Nah, itu. Nah, ini dipotong berat piring. Nah, jadi katalisatornya 2 on. Piringnya 3 on. Dan ini CPO yang udah kental. Ini CPO ya bosku ya. Dulunya proses dari bahan baku sawit segar ya, karena udah lama. Ini udah kental ya bosku ya. Cuma bukan limbah ini. Ini CPO yang sudah kental. Ini udah 4 bulanan ini. Ini mau kita coba kasih katalisator dari cangkang. Ini beratnya 1 kilo ya, karena ada botol. Jadi mau kita kasih katalisatornya 2 on. Bagaimana nanti hasilnya? Oke, di sini mau saya kasih penjelasan sedikit ya. Jadi fungsi dari katalisator tadi untuk penyerapan kotoran dan bahan-bahan aktif yang berbahaya lainnya. Kenapa pakai cangkang? Karena cangkang itu dari bukti sains itu mengatakan bahwa senyawa protein yang ada di dalam cangkang telur ayam atau cangkang telur lainnya mungkin lebih bagus ya. Itu cangkang telur ayam kampung ataupun bebek, cuma kita belum buktikan. Ini baru kita coba dari telur ayam boiler, apa ayam apa itu yang untuk yang biasa digoreng gitu. Nah, itu bukti dari cangkang telur tadi, protein yang bernama OC17 berfungsi sebagai katalisator ya. Intinya kandungan dari cangkang tadi mengandung bahan katalisator ya. Kalau untuk tingkat keamanannya, karena dari bahan alami ya bosku, itu sangat aman ya untuk pembuatan minyak goreng. Cuma kita belum buktikan secara lab atau belum kita laborkan ya tingkat keamanannya, karena kita ini mau kita buat biodiesel. Jadi sistem pengedapannya itu cepat dari arang aktif atau dari abu cangkang ya. Silahkan disimak videonya biar nggak salah paham. Kita arahnya ke biodiesel. Kalau ke minyak goreng jangan dulu ya. Cuma kalau bosku pengen nyoba ke minyak goreng, sebelum proses pemucatan warna itu coba bosku kasih abu dari cangkang ya. Untuk pembuatan abunya silahkan tonton di video sebelumnya ya bosku ya, karena memori nggak cukup kalau saya jadikan satu itu. Oke cikidoy, kita coba dulu prosesnya. Dan sebelum proses pencampuran CPO ya, katalisatornya kita panasin dulu ya, secukupnya aja panasnya. Yang penting dia udah panas, baru nanti kita campur minyak CPO nya. Dan jangan lupa ya bosku ya, diaduk-aduk ya biar panasnya merata. Intinya diaduk sampai kalis, sampai panasnya merata. Kalau suhu panasnya sih coba nanti kita cek berapa suhu yang panas yang tergantung di bahan katalisnya. Oke, kita skip dulu. Dan sambil menunggu katalisatornya panas, kita tuangkan ya minyak CPO nya yang udah kental tadi. Kental ya bosku ya, terbukti ini kental. Ini bukan apa namanya, bukan margarin ya bosku, ini CPO ya.
kita lihat proses pengendapannya berapa lama, cepat mudah pakai katalisator ini yang dari cangkang atau pakai arang ya. Kalau pakai arang kita coba kemarin agak lama ya bosku untuk proses pengendapannya. Oke cikidoy, coba ini kita cek, udah kita angkat ya, kita cek suhunya panasnya berapa. Panasnya di angka masih naik terus, sekitar 80 sampai 90 ya panasnya. Kita panasin dulu katalisatornya. Nah ini di angka 70. Intinya suhu katalisatornya kita panasin dulu dengan suhu 90-an ya bosku ya. Setelah itu kita campur dengan CPU yang sudah kita panaskan. Oke, ini CPU nya kita panaskan sebentar. Untuk pemanasan CPU itu suhunya jangan lebih dari 120 ya bosku ya. Intinya di bawah 120 untuk pemanasan CPU nya, baru kita campur dengan katalisatornya, karena kalau lebih dari situ nanti kadar oilnya rusak. Ini udah mulai mencair ya bosku ya, kita tunggu sebentar. Oke ya, saya tambahin sedikit sebelum proses katalisator ya bosku. Itu prosesnya deguming ya bosku ya, penghilangan kadar lilin dan kadar getah. Itu pengurangannya, atau untuk mengurangi kadar getah dan kadar lilin itu dengan cara pakai mesin ya bosku. Kalau dengan cara manual itu sudah saya coba, itu enggak maksimal ya bosku. Jadi harus pakai mesin filter oil ya. Nah, coba cari di internet untuk referensinya, bentuk dari filter oilnya itu. Nanti kalau udah kita filter, dia kadar lilin yang terkandung di dalam CPU ini dia bisa terpisah dari minyak bakal minyak gorengnya. Setelah itu baru proses katalisator tadi. Setelah proses katalisator baru proses batching air atau pemucatan warna dan penyerapan kotoran yang setelah proses katalisator ya bosku ya. Oke cikidoy, ini minyaknya udah mulai panas, kita skip dulu baru percampuran bahan katalisatornya. Nah ini kita cek suhu dulu bosku ya. Suhunya masih di angka 70. Kita ambil suhu tengah-tengah aja, 100 ya. Kalau suhunya udah 100 baru kita masukkan katalisatornya. Dan ingat ya bosku, jangan lupa diaduk, karena pengadukan itu sangat penting untuk proses penguapan kadar getah. Dan kalau ada gelembung kayak gini ya bosku, gelembung kuning ini itu harus dibuang ya bosku ya. Nanti kita buang dulu biar gelembungnya naik semua, karena ini mengandung apa ya namanya, minyak kena angkubasi. Ini kalau ada gelembung kayak ini namanya minyak angkubasi ya, karena minyak CPU yang udah lama itu pasti ada gelembung kayak gini. Oke, dan ini kita buang dulu ya gelembungnya, kita kurangin lah intinya. Setelah itu proses pencampuran katalisatornya. Oke, ini proses pencampuran katalisatornya ya bosku. Jangan lupa diaduk, kalau bisa pengadukannya pakai mesin ya bosku agar hasilnya maksimal, karena kita cuma uji coba manual untuk melihat kualitas katalisator dari cangkang telur boiler apa telur apa ini. Nah setelah ini besok kita mau uji coba pakai telur ayam dan telur bebek ya bosku, hasilnya lebih bagus mana dengan telur ayam boilernya. Oke, kita tunggu sambil kita aduk-aduk ya bosku. Setelah itu proses pengutipan. Dan ini hasilnya ya bosku ya. Pokoknya intinya pengadukannya selama 20 menitan ya,
itu diaduk untuk penguapan ya bosku. Fungsi penguapan tadi itu bisa menghilangkan kadar getah dan kadar air. Makanya kalau kita punya tangki untuk treatment itu biasanya ditutupnya itu ada lubang untuk penguapan setelah proses pengadukan atau mizer ya, karena semakin pengadukannya semakin cepat dengan mesin itu semakin bagus hasilnya. Oke, setelah ini setelah proses 20 menit pengadukan ya, 15 sampai 20 menit. Setelah itu proses pengutipan dan dan apinya ya bosku tolong jaga. Kalau untuk manual itu nggak usah api besar-besar, kalau panasnya udah naik itu apinya kita kecilkan ya, biar kadar oilnya nggak rusak. Kalau apinya terlalu besar nanti kadar oilnya rusak ya bosku ya. Oke, setelah ini proses pendinginan dan proses pembuktian ya. Untuk pengendapan cepat dengan arang atau cepat dengan abu cangkang telurnya. Oke bosku, cikidoy, kita tunggu untuk proses pendinginan. Dan ini api sudah kita matikan ya bosku ya. Cuma jangan lupa diaduk sampai dingin. Jadi proses pendinginannya itu lebih bagus diaduk karena masih banyak uapnya. Nah itu kelihatan tuh uapnya tuh. Nah, kalau pakai pengaduk pakai mesin karena dia cepat itu suhunya 120 ke bawah itu bagus. Cuma karena kita pakai manual itu suhunya jangan lebih dari 100 ya bosku ya, karena apinya kan nggak stabil dan cara pengadukannya juga kan nggak rata. Kalau terlalu panas nanti yang bawah nanti udah panas, yang di atas belum begitu panas. Itulah kenapa pemaksimalan alat itu sangat penting ya bosku ya. Jadi kalau bosku pengen uji coba bikin biodiesel, nah itu lebih bagusnya pengadukannya pakai alat ya bosku ya. Nah ini katalisatornya. Oke ya bosku, setelah ini proses pengutipan dan proses pendinginan ya. Nanti kita coba pengendapannya itu lebih cepat pakai arang atau pakai katalisator dari cangkang telur ayam ya. Ini kita pakai telur ayam boiler dulu karena kita belum punya ayam kampung sama bebek ya. Nanti kita coba lagi dengan ayam kampung dan telur bebek ya. Oke bosku ya, nah, kita tunggu dulu sampai dingin baru kita kutip ya, kita masukkan ke ini, ke wadah yang bersih lagi. Ini jam 13,18 hari Kamis 12 Mei ya 2022. Oke, setelah itu kita saring ya bosku ya. Ini kita saring pakai satu lapis tisu aja dulu karena kotorannya banyak yang masih kasar ya. Jadi untuk mempercepat penyaringan kita pakai satu tisu dulu ya bosku. Untuk prosesnya seperti biasa kalau manual ya, 1 sampai 4 proses penyaringan. Pertama 1 tisu, keduanya 2 tisu, ketiganya 3 tisu, dan keempatnya ya 4 tisu ya. Nah itu kalau proses penyaringannya harus diangetin ya bosku ya, biar enak proses penyaringannya. Kalau nggak dipanasin dia agak susah. Oke bosku, ini proses penyaringan pertama ya sebelum proses pengendapan. Dan penyaringannya itu tadi ya bosku ya, jangan lupa ya, 4 proses penyaringan kalau manual. Dan ini ya sisa endapan katalisatornya. Untuk pengendapannya lebih cepat ya bosku daripada arang aktif ya. Ini prosesnya belum dingin udah mengendap ya, tinggal penyaringan untuk kotoran halusnya nih. Jadi apakah bekas ini bisa dipakai lagi? Bisa,
dengan cara dijemur, dikeringkan, setelah itu di open lagi ya bosku ya, biar kadar minyak itu bisa menguap. Oke ya, sambil menunggu hasil penyaringan. Nah di sini saya mau sedikit ya untuk menjelaskan tentang riset saya ini ya bosku ya. Untuk teman-teman, saya pribadi bukan ingin mencari tenar ataupun sebatas mengonten aja ya bosku. Saya berniat intinya hasil riset ini semakin bagus dan maksimal agar petani ya itu bisa bikin minyak goreng sendiri untuk kebutuhan sendiri ya bosku ya, agar tidak untuk meningkatkan ekonomi kita ya bosku ya. Kalau kita punya kebun sawit 1 hektar ya, itu bisa kita ambil 1 kuintal ya bosku untuk kebutuhan kita pribadi, asalkan pembuatan minyak goreng ini tidak dijual untuk umum ya. Mudah-mudahan kita nggak kena sanksi ya bosku, sanksi hukum. Cuma kalau untuk dijual luas, untuk dijual umum ya, saya harapkan itu harus melalui hasil lab dan izin ya bosku ya. Izin BPOM-nya harus kita urus, jangan sesuka hati kita ya. Tapi kalau untuk pembuatan minyak goreng untuk pribadi ya, mudah-mudahan aman ya bosku ya, nggak ada kena sanksi hukum. Nah itulah ya bosku ya, saya berharap teman-teman bisa meneruskan hasil riset ini, bagaimana hasilnya biar lebih maksimal ya bosku. Karena saya bukan sekedar mencari sensasi aja, tapi saya ini real benar-benar ingin meriset semaksimal mungkin, sealami mungkin bahan pembikinan minyak gorengnya. Nah, cuma karena saya ini cuma sebatas ingin membuat biodiesel, karena tempat kami ini biodiesel agak susah ya, minyak untuk diesel. Jadi saya tetap arahnya ke biodiesel, bukan ke minyak goreng. Dan ini proses yang terakhir ya bosku ya, ini sebelum proses pengendapan. Ini udah 4 tisu ya. Nanti kita lihat bagaimana hasilnya. Hasil endapannya lebih cepat atau lebih lambat dari proses arang aktif ya. Nah setelah proses ini baru proses batching R atau pemucatan warna. Jadi dari warna merah-merah jingga itu kita pucatkan ya menjadi warna kuning dan putih ya, terserah biodieselnya mau dibuat warna apa. Oke ya bosku ya, setelah ini kita proses pendinginan dan kita lihat ya prosesnya lebih cepat mana ya bosku ya pengendapannya. Alhamdulillah ya bosku, ini yang udah kita saring, ini tinggal proses pengendapan ya. Nah, kalau untuk warnanya sih lebih cantik yang pakai katalisator dari cangkang ya, cangkang telur. Nah cuma ini kalau lihat dari hasilnya sih kurang maksimal ini, karena yang kita pakai telur ayam oren ya bosku ya. Coba besok kita mau coba telur ayam kampung dan telur bebek, kita mau nyari dulu nanti bagaimana hasilnya, lebih bagus apa enggak kalau untuk treatment CPO ya. Cuma besok kalau kita dapat telur ayam atau telur bebek, kita mau treatment CPO yang masih segar ya bosku ya, karena ini CPO yang kita punya ini udah lama. Dan untuk hasil yang sudah kita endapkan ini yang kemarin ya, ini terhitung semalam udah, ini kita endapkan semalam ya bosku. Nah karena CPO yang kita coba CPO yang udah setengah basi, jadi ini hasilnya. Nah ini yang proses pengendapannya ya bosku ya. Ini yang bawah ini terus mengendap ya bosku. Nah, yang kemarin kayak ginilah yang kemarin.
bentuknya. Berhubung sudah kita dinginkan, dia mengendap dan terus mengendap. Nah, inilah proses bikin tahapan bikin minyak goreng ya bosku ya, karena kita mau ke arah biodiesel, jadi kita coba minyak CPO yang sudah basi. Nah, ini kalau kita masukkan ke filter mungkin hasilnya lebih bagus lagi ya, karena kita cuma sistem pengendapan. Tapi alhamdulillah ini hasilnya sudah mendekati maksimal ya bosku ya. Oke, nah itulah, semoga ilmu ini bermanfaat ya bosku. Jadi silahkan dicoba di rumah dengan katalisator yang kita buat sendiri, yang bahannya ada di lingkungan sekitar kita banyak ya bosku. Jadi itulah tahapan pembuatan minyak goreng ya dengan katalisator, dengan bahan alami ya bosku. Cangkang itu alami ya bosku, bukan bahan kimia, jadi aman ya. Dan tunggu hasil review selanjutnya ya bosku. Besok kita mau cari katalisator untuk penyerapan kotoran ya dari cangkang telur bebek ya. Mungkin hasilnya lebih bagus karena telur ayam bebek itu sangat bagus cangkangnya. Cuma kita belum dapat bahan bakunya, jadi kita belum bisa referensi untuk teman-teman ya. Dan setelah ini prosesnya bleaching air ya bosku. Setelah proses pengendapan nanti, karena kita nggak ada filter, kita proses pengendapan nanti yang cair. Nah, ini nanti yang udah mengendap itu nanti kita kasih bleaching air ya, untuk proses akhir atau proses pemujatan warna. Oke ya bosku, tunggu hasilnya besok dan hasil dari katalisator cangkang bebeknya. Mungkin kalau ilmu ini bermanfaat, silahkan share ya ke teman-teman. Kalau enggak ya lewatin aja, karena saya bukan niat untuk sekedar mengonten saja atau mencari sensasi ya bosku. Nah, ini karena hasil riset, patut dikembangin. Nah, silahkan dikembangin di rumah. Intinya hasilnya daripada arang aktif lebih bagus pakai katalisator dari cangkang ya bosku ya. Nah, ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses selalu dari saya ya, dari BS Yanto.